Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan semuanya dimanapun kawan-kawan berada. Halo, berjumpa kembali dengan channel YouTube SK Arman Kaltim, yang mana video kali ini akan membahas kembali tentang seputaran burung perkutut. Perkututmu, perkututku, dan perkutut kita semua. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Perkutut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda di tiap burung perkutut, khususnya burung perkutut lokal asli alam. Dalam hal ini biasanya ada kasus seperti ini. Contoh, suka nangkring dan tidur di tempat pakan atau tempat minum, dan kotorannya memenuhi tempat pakan dan tempat minumnya. Dalam hal ini jangan dikait-kaitkan dengan katurangan Sri Lumbung. Kenapa demikian? Perkutut bisa berperilaku seperti itu. Tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama, bisa ketidaknyamanan kandang. Yang kedua, bisa karena tangkringannya dan suasana di mana kita gantang sangkar. Faktor yang terakhir, faktor yang tidak umum, yaitu yang gaib. Oke, kita ulas satu-satu tentang penyebabnya. Yang pertama, sangkar atau kandang perkutut bisa tidak merasa nyaman dikarenakan sangkar yang terlalu kecil, karena perkutut lokal asli alam akan merasa terpenjara bila sangkar terlalu kecil, karena yang biasanya bebas leluasa tiba-tiba berada di tempat yang kecil, sehingga dia tidur di tempat pakan dan tempat minum. Dalam hal ini burung mencari tempat yang dianggapnya nyaman. Kalau kandangnya besar kan dia bisa leluasa memilih tempatnya dan tangkringannya. Adapun yang kedua, tangkringan terlalu kecil ataupun terlalu besar, atau tangkringannya mulus dan tidak kasar. Usahakan beri tangkringan yang pas dan tepat agar pada waktu perkutut nangkring, saat dia nyengkeram pas dengan jari kakinya, serta usahakan tangkringannya cari yang agak kasar seperti kayu asem. Kayu tersebut kulit luarnya kasar dan kuat, biasanya perkutut menyukainya. Adapun yang ketiga, suasana sekitar sangkar di saat penggantangan. Kalau kita gantung sangkar di mana sirkulasi udaranya tidak tepat, tidak los, perkutut akan tidak merasa nyaman dan akhirnya memilih tempat yang tinggi seperti tempat pakan yang biasanya diletakkan di sisi kanan dan kiri tangkringan. Yang keempat, yang tidak umum atau yang bisa dikatakan yang gaib. Perilaku burung seperti itu biasanya menguji kesabaran pemiliknya. Apabila pemilik tidak sabar dan merasa jengkel karena terus-menerus seperti itu kelakuan burung perkutut tersebut,
Apabila kita nggak sabar dan tidak mencoba inisiatif lain, burung bisa terjual atau dilepaskan, bahkan bisa terbunuh. Karena hal-hal seperti itu kita tidak tahu apa yang ada pada pemikiran perkutut tersebut, makanya disebut gaib. Ada juga perkutut yang apabila burung atau membuang kotoran di titik tertentu, di titik tertentu aja, dan tidak pernah berpindah-pindah. Kalau dibiarkan kotorannya sampai menggunung, hal itu terjadi karena perkutut tersebut adalah perkutut yang tertib. Dalam artian tertib di sini, contoh manusia bila mau buang air besar pastinya ke WC atau kamar kecil. Nah, yang dikatakan tertib, nah itu yang dikatakan tertib. Perkutut pun demikian, walaupun tidak semua perkutut berperilaku seperti itu. Kalaupun perkutut tersebut tertib, biarpun diganti-ganti sangkar lalu diganti-ganti kandang umbaran, dia akan tetap buang air besar di satu titik dan nggak akan pindah-pindah. Ada pula perkutut yang tidurnya di dasar sangkar. Itu semua terjadi karena beberapa faktor seperti ulasan di atas tadi. Bisa karena sangkar, suasana sekitar, tangkringan kurang pas, akhirnya perkutut akan berperilaku seperti itu, yang mana dirasa nyaman, ya disitulah dia akan tidur. Karena kita tidak tahu apa yang dimaui oleh burung perkutut tersebut, makanya dalam memelihara burung perkutut hendaknya kita harus bisa peka dalam memelihara perkutut. Contoh, sambil ngopi kita perhatikan perkutut kita. Kalau kita jeli pasti tahu mana yang tidak disukai dan mana yang disukai perkutut tersebut pada saat di dalam sangkar, dan kita harus memperbaikinya agar perkutut merasa aman dan nyaman di dalam sangkar tersebut. Apabila sudah tercipta aman dan nyaman, pastinya perkutut akan memberi kita hadiah akan memberi hadiah suara anggungan yang indah dan merdu pada pemiliknya. Kalaupun kita memelihara asal-asalan aja, yang penting ada pakan dan minumnya, pikiran kita aman tanpa tidak mau tahu apa yang diinginkan perkutut. Kadang tempat minum sampai lumutan, diisi air terus, nggak dibersihkan. Contoh kita aja, bila mau minum, kalau gelas kita kotor, tentunya kita tidak akan jadi minum gitu. Begitu pula dengan burung perkutut, ya gitu juga. Kalaupun dia minum karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain. Kalau kita langsung amati di alam liar, yang pernah saya amati perkutut kalau minum cari tempat yang bersih, airnya bersih. Kenapa kita memelihara perkutut? Hal-hal kecil tidak diperhatikan. Kalau demikian, jangan berharap kita si pemilik meminta lebih. Nah, dari semua penjelasan di atas tentang burung perkutut asli lokal alam,
Apabila kita sudah lakukan semuanya dengan baik, dia masih begitu sifat dan karakternya, berarti kita harus sabar dan ikhlas menghadapinya. Karena kesabaran, keikhlasan, dan akan membuahkan hasil yang bagus. Oke, mungkin itu saja tentang sekelumit dunia perkutut lokal asli alam. Salah dan hilap saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita terus belajar dalam mendalami perkutut, khususnya perkutut lokal asli alam, serta terus kita lestarikan budaya memelihara perkutut lokal, karena budaya tersebut peninggalan leluhur kita. Zaman boleh berganti, namun budaya tidak boleh padam dari negeri ini. Salam Kungmania Nusantara, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.